Oke, jumpa lagi teman-teman di Amir Ship Channel. Di video kali ini bukan tutorial lagi ya, cuman video saja cara bikin peredam spandek. Spandek itu ada yang bilang cinkalum, ada juga yang bilang spandek. Serah teman-teman mau nyebutnya apa gitu. Jadi untuk spandek itu memang bagus, awet, cuman kalau hujan itu kan berisiknya minta ampun tuh, berisik banget. Makanya solusinya itu dikasih peredam. Kan peredam itu macam-macam, ada yang pakai aluminium foil, fungsi untuk peredam panas, glass wool untuk peredam berisik kan gitu. Nah di sini kan ada juga yang menggunakan alternatif menggunakan pasir. Nah, cara merekatkannya itu, cara pengerjaan, teknis pengerjaannya itu bagaimana? Nah di sini saya akan contohkan cara masirin spandek gitu. Yang ke satu berarti otomatis spandeknya itu bebas, ukurannya itu, ketebalannya itu mau 0,3, 0,25 atau 0,35. Yang jelas saya pakai 0,3 itu yang sedang, kualitasnya sedang. Karena kan daya jualnya juga, karena ini buat konsumen, jadi daya jualnya juga harus menyesuaikan lah gitu. Satu spandeknya saya pakai yang 0,35. Kalau ini kan di daerah ya, jadi lebarnya itu efektif terpasang itu 0,75 meter atau 75 cm. Jadi kalau saya di Jakarta pakainya itu yang 1 meter. Nah itu kan lem perekat pasirnya itu idealnya itu kan pakai akrilik. Akrilik itu kan di toko kimia adanya, namanya akrilik. Jadi kayak bahan apa ya, bukan latex sih, latex kan udah gel ya, udah kental banget. Jadi kalau akrilik itu kayak silikon emulsion, kayak yang buat semir ban putih gitu, tapi akrilik lem. Nah daya rekatnya lumayan, setelah kering itu lumayan bagus itu. Nah berhubung ini di daerah, nyari jangankan nyari akrilik, nyari toko kimianya aja saya bingung di mana. Jadi saya siasatin pakai produk-produk yang sudah jadi kayak Aquaprop, No Drop dan merek lainnya kan gitu. Saya pakai No Drop kebetulan. Ya itu teknis pengerjaannya itu bisa dikoas, bisa juga di spray pakai kompresor. Kalau dikoas emang lebih hemat, cuman hasilnya kurang merata gitu. Nah kalau di spray itu lebih boros karena kan banyak yang kebuang gitu. Nah di sini keduanya lagi setelah langkah keduanya itu setelah dioles Aquaprop itu baru ditaburin pasir. Si pasirnya itu dibilang bebas ya bebas. Sebenarnya kan ada pasir khusus yang buat genteng metal berpasir itu. Kalau di sini saya siasatin pasir yang ada aja dah. Jadi tapi bebannya kan lebih berat ketimbang yang pasir yang idealnya itu, yang peruntukannya itu. Saya juga jenisnya kurang paham tuh. Nah setelah itu pasirnya juga kalau yang pengen bagus itu sebelum, karena ini kan origin ya, bukan origin ya, kejar tayang gitu loh. Saya pasirin hari ini mau dipasang besok, posisi atap rumah sudah dibongkar. Jadi saya kejar hari ini harus ke pasirin lah gitu, peredamnya udah terpasang. Setelah dipasirin itu kembali lagi tadi, pasirnya itu yang bagus dijemur dulu, jadi proses pengeringannya itu lebih cepat gitu. Nah, dipakai ayakan yang kecil aja lah, yang 3 mili apa 2 mili gitu bolongnya itu. Nah setelah itu ditimpah lagi. Lebih bagusnya itu ya pakai No Drop lagi. Kalau akrilik itu akrilik lagi. Oh ya, akrilik itu kan warna, kalau teman-teman mau pakai, ada di toko kimia nemu akrilik itu, teman-teman mungkin
warna itu kan akrilik itu kan putih, setelah mengering itu jadinya bening. Jadi kalau pingin ada pilihan warnanya itu kita harus beli pewarna lagi. Pewarna itu on-onan ya, itu satu on mungkin 10.000 lah, tapi kan satu tetes aja kalau warna-warna yang tertentu ya cukup gitu loh, 1-2 tetes gitu. Dia kan jelly apa tetes lah, tetes gitu. Nah setelah itu, setelah dipasirin disemprot lagi. Jadi pasir yang tadi sudah lengket kan ada yang masih numpang gitu loh. Pasir sama pasir itu kan ada yang masih numpang, otomatis kan setelah nanti kena air hujan atau kena apa dia kan lepas. Makanya di semprot lagi, ditimpah lagi. Nah timpah juga yang bagus kan finishing itu 2 kali gitu. Jadi ditimpah sekali, nunggu kering lagi, nunggu kering, baru ditimpah lagi. Nah ini di sini kan saya mengimbangi apa ya istilahnya, mengimbangin harga jual. Jadi jujur aja ini saya pakai cat tembok. Cat tembok juga yang tentunya yang kualitasnya agak lumayan bagus lah, karena kalau yang biasa takutnya kan cepet ngelontok lagi gitu. Tapi enggak juga sih, karena kan ada awalnya itu dasarnya itu yang melengket, yang nempel di spandeknya itu emang Aquaprop itu gitu. Nah setelah itu disemprot pakai cat tembok. Kalau saya ini yang saya pakai gitu, tapi bagusnya itu kan tetap pakai Aquaprop lagi gitu. Nah setelah disemprot, diulang-ulang, baru dijemur. Kalau pabrikan sih kan biasanya dia pakai open ya, open itu ya open lah gitu. Ada open yang listrik, ada yang open. Kalau home industry itu kan ya kayak orang bakar bata kali ya. Zaman dulu kan bata merah itu ya gendeng itu kan dibakar gitu. Ini juga pakai open itu, ada yang metode gitu, ada yang metode ya kalau pabriknya sudah mungkin yang udah besar ya pakainya open listrik gitu, heater elemen. Nah kalau yang saya tahu sih yang home industry itu tetap opennya itu pakai kayu bakar gitu. Nah untuk perbandingannya tergantung kemampuan kita punya alat. Maksudnya alat itu speednya, kompresornya itu speednya itu kan macam-macam. Ada yang speed buat cat tembok itu kan ada yang kekentalan dia nggak mau keluar, keenceran kan nanti hasilnya tipis gitu loh. Jadi harus berulang-ulang kalau yang tipis. Nah selanjutnya perbandingan air dengan Aquaprop misalnya, itu saya selalu pakai 1:1. Kalau enggak 1/2:1. Maksudnya 1/2 liter air, 1 liter ya bahan bakunya itu gitu. Nah untuk daya sebar, kesimpulannya itu 20. Kali 6 sama dengan dibagi 3 dikali 4 sama dengan daya sebarnya itu berarti 0,75 sebentar, 26 kali 6 kali 117. Jadi gini, daya sebarnya itu yang saya pakai itu no dropnya habis 2 galon. Harganya itu 1 galonnya 185.
185.000 dikali 2 sama dengan 370.000. Nah, 370.000 2 galon. Cat temboknya itu kurang lebih habis 4 kali 105 sama dengan 420 ditambah 370.000 sama dengan hampir 800.000. Oke lah, 800.000 dibagi 117 meter, 115 aja dah, 7.000 rupiah gitu loh. Jadi buat teman-teman gini, untuk perbandingannya itu dalam 1 meter persegi produk yang sudah jadi itu harganya itu 1 meter perseginya itu kurang lebih di 80.000. Itu juga kalau kita nemu supplier yang memang besar, yang harganya memang miring, itu harganya itu 80.000 per 1 meter persegi spandek berpasir. Nah ini 1 meter perseginya itu ketemunya itu kan bahan bakunya taruhlah 50.000 ditambah 7.000, taruhlah 60.000, berarti kan ada selisih 20.000, kan lumayan. Kalau volume luas 20.000 dikali 115, saya sudah ada penghematan 2.300.000. Sebenarnya di sisi lain penghematan, di sisi lain juga nyari produk spandek pasir itu, ya di sini saya agak susah, agak kesulitan gitu. Makanya tak siasatin masirin sendiri gitu. Nah jadi buat teman-teman yang sekiranya berminat atau terinspirasi pengen buka usaha, ya lumayan nih gitu. Untuk para toko-toko atau material mau jual yang spandek sudah ada peredam pasirnya, itu udah ada penghematan 20.000 per meter persegi. Jadi kalau kita jual 500 meter persegi dalam sebulan, berarti berapa ya, 10 juta itu selisihnya dalam 1 bulan. Jangan lupa di subscribe yang sudah nonton, lebih bagus lagi dibagikan lagi ke apa namanya, ke sekarang kan musim grup-grup WA gitu, di broadcast ke teman-teman, grup teman-teman semuanya lah penonton, biar saya makin semangat lagi bikin videonya, makin banyak lagi video tutorialnya. Insya Allah ya untuk konten-kontennya sih masih banyak kayaknya sih gitu loh, karena kan masih banyak yang belum dikupas. Ini juga setiap video kan nggak detail, cuman sekilas gitu aja. Sebenarnya yang detail, cuman ya waktunya itu gitu loh. Sekian, terima kasih yang sudah menonton intinya ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, keselamatan, dan sukses untuk semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau bisa iklannya yang ada di video-video saya itu jangan di skip atau dilewati. Tonton aja iklannya, nggak apa-apa, karena iklan itu kadang menambah apa ya, karena iklan di YouTube itu kadang yang nggak ada di TV channel TV nasional gitu loh. Jadi
iklan yang ada di YouTube itu kadang nggak ada di channel TV nasional. Jadi kalau teman-teman nonton, kalau bisa jangan di skip ya, atau jangan dilewatin, tonton aja iklannya. Kadang iklan juga kadang bisa membuat jadi inspirasi juga, dan wawasan dan pengetahuan ya, karena iklan itu ya emang tujuannya menambah pengetahuan bagi si penontonnya gitu loh, terutama si produk yang diiklankan itu. Oke, gitu, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan el beat de producer.
Dan Elbit the producer.